Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Dai Online dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Cerminan Ramadan dalam Kehidupan. Hadirin, bulan Ramadan adalah bulan Sayyidul Syuhur, hadir menjelma dalam wujud nyata menyertai kehidupan kita selama sebulan penuh setiap tahunnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat didambakan oleh insan yang beriman, karena di dalamnya terdapat berjuta rahmat, berjuta kebaikan, berjuta keampunan yang sangat dinambakan oleh setiap insan. Ketika tanggal 1 Syawal pun menjelma, gema takbiran pun terdengar di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pergilah Ramadan meninggalkan kita, menyisakan kenangan yang pernah kita rajut bersamanya. Setelah Ramadan pergi, terbagilah manusia menjadi 3 kelompok yang berbeda-beda dalam menerima cerminannya. Dan Ramadan mengajarkan kita tentang nilai-nilai takwa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafaatih Al-Ghaib menjelaskan bahwa tentang ibadah puasa tersimpul semua sebab-sebab takwa. Sehingga dengan berpuasa seorang diri sedang berlatih diri untuk menjadi muttaqin dalam sepanjang hidupnya. Dalam menerima cerminan Ramadan yang telah kita lewati, terbagilah manusia menjadi 3 kelompok yang berbeda-beda. Kelompok pertama, mereka yang setelah Ramadan kembali terjebak ke dalam lembah nista. Ketika Ramadan rajin membaca Al-Quran, rajin tadarusan. Setelah Ramadan, Al-Qurannya tak disentuh lagi sehingga berdebu. Kelompok pertama ini adalah kelompok yang celaka, yang sangat menerima, yang tidak mendapat apa dari Ramadan yang dilaluinya. Salah seorang ulama dari mazhab Hanafi berkata, Bi'sa qaumu la ya'rifunallahi illa fi Ramadana. Seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Kelompok kedua, mereka yang setelah Ramadan biasa-biasa saja. Kualitas dan kuantitas ibadahnya pun tidak meningkat. Ketika Ramadan, salat fardunya sendirian di rumah tanpa menghadiri ke masjid untuk salat berjamaah. Setelah Ramadan, terus salat sendirian di rumah tanpa menghadiri ke masjid untuk salat berjamaah. Manusia semacam ini termasuk dalam orang yang sangat rugi, yang celaka, yang tidak mendapat apa-apa di Ramadan yang telah dilaluinya. Padahal bulan Ramadan membawa sejuta rahmat, sejuta kebaikan, sejuta keampunan yang sangat didambakan oleh setiap insan. Kelompok ketiga, mereka yang setelah Ramadan imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mantap, ibadahnya pun semakin meningkat. Mereka adalah yang sangat beruntung. Mereka lah yang mendapat titel muttaqin dalam sepanjang hidupnya. Dan mereka lah yang dimaksud dalam sebuah hadis riwayat Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kesimpulan dari pidato saya adalah bulan Ramadan adalah bulan untuk latihan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan datang dengan membuat sejuta rahmat, sejuta kebaikan, dan sejuta keampunan yang sangat didambakan oleh setiap insan. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan amal ibadah kita menjadi semakin kuat, akhlaknya semakin mantap, imannya semakin meningkat. Semoga dengan datangnya Ramadan dapat kita raih kenangan yang pernah kita lakukan di dalamnya, dan semoga kita menjadi titil mutakin dalam sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.